Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak menjelaskan apa yang tadi saya tulis di Telegram Group bahwa seorang pentester membutuhkan attack vector dua buah ya, dua jenis metode pengujian meskipun satu target yang disasar. Ini pentester. Pentester. Jadi infrastrukturnya seperti ini Pak kira-kira. Di pentester itu yang pertama akan melakukan pengujian dari publik IP publiknya ke microservice-nya yang TLab punya. Misalkan di sini yang production, ini yang sandbox atau yang testing ya. Misalkan ada di satu data center ataupun terpisah itu nggak ada masalah ya. Ketika si pentester membuka browser atau menggunakan mobile apps ya, mobile apps, dia langsung dari publik facing langsung ke IP atau domain layanan aplikasinya yang TLab develop gitu ya. Nah, yang seperti ini bisa langsung dilakukan di kami, artinya tidak membutuhkan infrastruktur tambahan. Jadi ketika kami nguji itu dari manapun, yang penting nanti terschedule aja udah cukup. Nah, si pentester akan melakukan metode macam-macam nanti dengan ngetes layanan di sini ya. Itu kalau secara umum. Namun ketika di sini ada API, nah si server ini akan minta komunikasi ya ke internet melalui format tertentu, API request ke infrastrukturnya Kominfo misalkan gitu. Kemudian API-nya juga melakukan request ke infrastrukturnya operator dan seterusnya. Jadi ini jadi problem ketika si pentester hanya ada di luar. Di sini ada boundary, Pak. Ada boundary, nah hanya sekian nih. Ketika nanti dites, ini yang kelihatan ini hanya yang warna merah tadi, yang warna merah atau sebagian hasil pengujiannya bisa bisa dikirimkan ke pentester. Tapi yang warna biru dan warna ungu ini itu sama sekali tidak akan bisa ditangkap, tidak akan bisa masuk ke pentester. Begitu. Nah, kalau mau menguji API request dan responnya di Kominfo infrastrukturnya aman atau tidak, nyampainya ke infrastrukturnya TLab, kemudian requestnya TLab itu ke operator juga bagaimana mengujinya, itu kami harus ada di sini Pak. Kami harus ada di sini. Harus ada di dalam jaringan yang sama dengan si microservice. Jadi nanti kami akan menjaga nilai istilahnya sebelum si server ini melakukan komunikasi lah ya, melakukan request, bentuk API-nya itu kan nanti ada token. Nah, di dalam token itu ada maksud-maksud atau format-format tertentu. Nah, kami akan jaga ini di sini, Pak. Kami akan mengendus paket data yang warna biru ini nanti responnya seperti apa, dan yang warna ungu ini responnya seperti apa, itu supaya kita paham betul apa yang dikomunikasikan antara microservice-nya dengan si server. Nah, kalau ini tidak bisa dilakukan, saya nggak bisa masuk ke data center misalkan. Saya tidak boleh juga masuk ke DigitalOcean data centernya juga kan. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah membuat tunnel
membuat tunnel di sini, membuat tunnel seperti itu. Nah, seolah-olah saya adalah bagian dari network ini. Jadi nanti saya misalkan di sini IP-nya berapa satu, misalkan gitu. Nah, saya akan mendapat IP berapa 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu solusi dari kami ya. Karena kalau tidak ada di dalam infrastruktur, ini mustahil kita mendapatkan informasi API itu bisa diuji atau tidaknya. Jangankan bisa diuji atau tidak, kita nggak bakalan tahu apa yang dikeluarkan dan direspon ya. Kita nggak tahu apa yang diobrolin si microservice servernya Bapak, aplikasinya ini ngomong apa ke Kominfo dan operator atau API vendor yang lain. Jadi itu alasannya kenapa si pentester harus berada di dalam jaringan. Atau nanti saya membuat satu aplikasi tambahan di sini atau agent ya di API server microservice-nya Bapak. Saya dikasih salah satu space lah. Tapi ini nggak umum ya. Itu tidak disarankan ya. Karena memasukkan aplikasi nanti dikira ini adalah aplikasi backdoor dan seterusnya ya. Biasanya saya menghindari itu. Nah, untuk pengujian internal mungkin bisa ya, tapi kalau pentester eksternal biasanya tidak akan lakukan sampai sejauh itu ya, menginstalasi paket, apalagi paket-paketnya itu nanti ketika diinstal juga terdeteksi, pasti terdeteksi ini adalah virus atau malware atau segala macam, karena itu script-script yang berhubungan dengan exploit ya. Jadi memang tidak disarankan. Maka dari itu saya hanya minta yang warna hijau ini aja. Ini warna hijau ini namanya VPN access. Yang penting saya bisa langsung nge-ping IP-nya si microservice ini dari PC saya itu ya. Jadi nanti saya dapat IP yang sama IP networknya dengan IP si server ini. Gitu Pak. Bisa didiskusikan nanti misalkan apa yang kami sampaikan ini kok jadi kendala ya di tim developmentnya, nanti bisa kita diskusikan di lain waktu. Sementara gitu aja Pak dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.